Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi nih sama Kak Ardi di sini. Kali ini kita akan membahas soal tentang aldehid dan keton. Oke, langsung aja ya, nanti disimak soal-soalnya. Kalau kalian mau jawab dulu, silahkan di pause dulu videonya. Oke, let's go. Soal nomor 1. Ini soal yang pertama. Senyawa dengan rumus struktur berikut ya memiliki nama ayupak A 3 metil butanal, B 2 metil butanal, C 3 butanol, D 3 metil pentanal, atau E 2 metil pentanal. Oke, di sini untuk soal nomor 1 berarti kita harus tahu dulu nih gugus fungsinya ya. Di sini gugus fungsinya ada gugus fungsi aldehid. Ada CHO di ujungnya. Nah, setelah itu kita tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utama dengan jumlah C yang paling banyak. Nah, kalau kita buat lurus, ini hanya ada 4. Tapi kalau misalnya kita buat seperti ini ya. Ini dari kanan, terus ke kiri, terus ke bawah, ke C2H5 itu lebih banyak jumlah C-nya. Nah, di sini jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Penomoran untuk aldehid dimulai dari gugus aldehidnya ya. Oke, di sini rantai utamanya ada 5C dan ada satu cabang di C yang nomor 3. Jadi namanya pertama kita tuliskan dulu nomor cabangnya nomor 3, terus kemudian nama cabangnya CH3 itu metil. Nah, terus ada 5 rantai utama ya, 5 atom C di rantai utamanya, jadi namanya 3 metil pentanal ya. Jadi untuk nama IUPAC dari aldehid itu kan alkanal. Oke, itu ya untuk soal yang pertama. Jawabannya 3 metil pentanal, jadi jawabannya yang D. Soal berikutnya, soal nomor 2. Nama lazim dari senyawa karbon dengan rumus struktur berikut adalah, oke, ini masih gugus aldehid ya untuk soal nomor 2. Nah, tapi yang diminta di sini nama lazim. Nama lazim itu atau nama trivial. Nah, untuk nama lazim aldehid itu sesuai dengan jumlah C-nya itu berbeda dengan nama ayupaknya ya. Jadi kalau misalnya jumlah C-nya 1, nah itu di depannya ada kata form ya. Jadi untuk nama lazim atau trivialnya kan aldehid gitu ya. Titik-titik aldehid. Jadi kalau 1 formaldehid gitu ya. Kalau C2 aset aldehid. C3 propion aldehid. Kalau C-nya 4 nih butir ya, butir aldehid. Yang 5 valeraldehid. Kalau 6 kaproaldehid. Nah, di sini jumlah C-nya ada 4 nih ya. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. 4 kan ya. Nah, karena ada 4C dan tidak ada cabang, jadi namanya butir aldehid ya. Jadi jawabannya ini yang B. Soal berikutnya. Soal nomor 3. Nama ayupak dari senyawa dengan rumus struktur berikut adalah. Nah, untuk yang nomor 3 ini bukan aldehid ya, karena di sini ada gugus CO gitu ya. Jadi COR aksen. Nah, ini namanya keton ya. Nah, nama ayupak dari keton itu adalah alkanon ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu ya rantai utamanya. Rantai utama yang mengandung gugus keton. Jadi ini lurus aja nih ya, karena di sini lurus itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6C. Nah, di sini kakak mulai menulis nomor 1 dari kanan karena yang dekat dengan gugus ketonnya ya. Nah, jadi nama untuk soal nomor 3 ini ya, rantai utamanya ada 6C dan di sini ada cabang. Cabangnya di nomor 4 dan nomor 5. Tuliskan dulu seperti biasa nomor cabangnya, jadi 4,5. Nah, cabangnya ada 2, dua-duanya metil, jadi ada 2 di metil. Karena ada 2 jadi pakai awalan di. Terus kemudian gugus utama atau rantai utamanya ada 6C, jadi namanya
heksanon. Jadi jawaban soal nomor 3 adalah yang E, 4,5 dimetil 2 heksanon. Oke, kita ke soal nomor 4 ya. Nah, soal nomor 4, di antara senyawa-senyawa berikut 3 pentanon, 2 metil pentanal, valeraldehid, 1 etoksipropana, 5 dietil keton. Senyawa yang tidak memiliki rumus molekul C5H10 adalah. Oke, sekarang kita harus tahu dulu nih C5H10O itu rumus untuk apa sih? Jadi kalau dibuat rumus umumnya kan CnH2NO. Nah, CnH2NO ini rumus umum dari aldehid dan keton. Nah, jadi pilihannya tinggal ada 2 ya, dia termasuk aldehid dan keton. Nah, yang pertama itu 3 pentanon. Nah, untuk yang pertama coba kita gambarin dulu ya. Pentanon tuh C-nya ada 5. Nah, terus di nomor 3 itu ada gugus ketonnya. Nah, ini kan bener ya, C-nya 5 ya. Untuk keton C-nya 5. Jadi nomor 1 ini benar. Yang nomor 2 nih, 2 metil pentanal. Nah, 2 metil pentanal, pentanal itu C-nya ada 5. Nah, terus kita kasih gugus ini ya, aldehidnya HO di ujung. Terus di nomor 2 ada metil. Nah, kalau kita hitung jumlah C-nya di sini ada 6 ya. Kalau yang satu kan C-nya 5 ya. Nah, ini C-nya ada 6. Nah, karena C-nya ada 6 berarti dia salah. Ya, gugus aldehidnya betul tapi ada 6 C. Yang ketiga valeraldehid. Valer itu tadi ya seperti di nomor sebelumnya, valer itu nama trivial untuk jumlah atom C5 ya. Aldehid dengan jumlah atom C5 ya. Berarti di sini C-nya 5, aldehid ini betul. Nah, yang nomor 4, nah ini nih 1 etoksipropana. 1 etoksipropana ini jelas salah karena ini termasuk ether ya. Jadi jawabannya nomor 4 itu adalah 2 dan 4. Oke, kita ke soal nomor 5. Menurut tata nama Ayupak, 2 etil, 4 tersier butil, 2 metil, 3 pentanon adalah salah. Nama yang benar adalah, kita buat dulu ya senyawa dengan nama ini tadi ya, nama Ayupak yang salah ini. Pertama kita tentukan dulu rantai utamanya yaitu pentanon, jadi ada 5C gitu ya, dengan gugus keton di C yang nomor 3. Jadi kita kasih nomor dulu boleh di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 3 ada gugus keton. Nah, kemudian ada cabang di nomor 2 itu cabangnya etil dan metil. Jadi di atas CH3, di bawah C2H5. Terus di nomor 4 ada cabang tersier butil. Di tersier butil itu seperti ini gambarnya. Ada 4C ya totalnya. Nah, seperti ini. Nah, nama ini kan salah ya. Kita harus memberi nama untuk yang benar tuh seperti apa. Nah, untuk nama yang benar itu kita bisa tentukan lagi rantai utamanya ya. Kalau tadi kan 5 itu salah ya. Jadi kita tentukan rantai utamanya. Nah, yang benar tuh seperti ini ya. Yang jumlah C-nya paling banyak nih. Nah, bentuknya seperti ini. Nih, coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau ke sini jadi 6 doang. Jadi sini bentuknya seperti huruf N ya. Nah, kita tentukan penomoran dari yang dekat dengan gugus ketonnya. Di sini dari kiri 1, 2, 3, 4. Kalau dari kanan juga 1, 2, 3, 4. Nah, tapi yang di kiri cabangnya nomor 3, yang di kanan cabang nomor 2. Jadi kita mulai dari kanan. Ya, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang C25 jadi 67 karena C-nya ada 2. Nah, jadi namanya untuk yang ini kita lihat cabangnya di sini ada di nomor 2, ada 2 gitu ya. 2 cabang, dua-duanya metil. Terus di nomor 3 ada 1 cabang ya. Di nomor 5 ini juga ada 2 cabang ya. Ini ada CH3, ini ada CH3 juga. Nah, jadi namanya 2,2,3 ya, 5,5 karena ada 5 metil jadi pentametil.
Nah, terus ada 7, rantai utamanya mengandung 7C keton, jadi namanya heptanon rantai utamanya. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah D ya, 2, 2, 3, 5, 5 pentametil 4 heptanon. Kita ke soal berikutnya ya, ke soal nomor 6. Soal ke-6, suatu senyawa mempunyai rumus molekul C3H6O dengan larutan perak nitrat dalam amonia menghasilkan cermin perak. Gugus fungsi dari senyawa tersebut adalah... Oke, sekarang kita lihat ya, C3H6O ini tuh kemungkinannya apa sih senyawanya gitu ya. C3H6O ini kan berarti rumusnya CnH2nO ya. Nah, ini ada dua kemungkinan. Bisa aldehid, bisa juga keton. Nah, siapa sih yang bisa bereaksi dengan larutan perak nitrat dan amonia? Nah, untuk larutan perak nitrat dan amonia ini, jadi dia akan membentuk senyawa ya, senyawa Ag2O. Jadi C3H6O ini jika direaksikan dengan hasil dari larutan perak nitrat dengan amonia yaitu Ag2O gitu ya. Ini akan menghasilkan cermin perak ya. Nah, di sini ada cermin perak ya, dan ada hasil lagi yaitu asam karboksilat ya, C3H6O2. Nah, jadi di sini yang menghasilkan cermin perak itu adalah ini ya, C3H6O-nya golongan aldehid ya. Nah, aldehid itu punya gugus fungsi RCHO. Jadi jawabannya yang punya gugus fungsi CHO yaitu yang D. Ya, yang bisa bereaksi dengan Ag2O atau nama lainnya pereaksi Tollens itu aldehid ya. Jadi keton tidak bereaksi. Oke, lanjut ya ke soal yang ke-7. Nah, soal yang ke-7 ini soalnya, perhatikan struktur senyawa berikut. Nah, ini ya strukturnya. Nama lazim yang tepat untuk senyawa tersebut adalah... Nah, kita perhatikan bahwa ini ya ada gugus CO ya di tengah-tengah antara dua alkil. Nah, ini adalah nama untuk ini kan R, C, O, R aksen ya, ini keton ya. Nah, untuk nama lazim atau nama trivial dari keton itu adalah alkil keton ya. Nah, jadi alkilnya itu yang ada di sebelah kiri ini ya, ada CH3. Nah, di sebelah kanan ada CH3, CH3 ya. Di kiri itu namanya metil ya, yang sebelah kanan ini ada 3C, tapi di sini ada cabang nih, ini namanya isopropil ya. Jadi nama untuk senyawa ini adalah metil isopropil keton. Nah, untuk urutan abjad atau enggak ini bebas ya untuk nama-nama alkilnya. Jadi jawaban soal nomor 7 adalah yang E. Oke, next ya, kita ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ya, ini soalnya reaksi adisi 2 butanon dengan gas H2 akan menghasilkan A2 butanal, B2 butanol, C etanol, D2 oktanol atau E asam butanoat. Nah, kita buat terlebih dahulu ya rumus dari 2 butanon ya. Ini termasuknya keton dengan gugus ketonnya ada di nomor 2. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, diadisi dengan menggunakan H2. Nah, kita lengkapi dulu ya, hanya ya CH3, CH2, CH3. Oke. Nah, untuk keton itu jika diadisi dengan H2 ya, ditambahkan dengan H2, ini hasilnya adalah alkohol sekunder ya. Nah, di sini jadi akan menghasilkan gugus alkohol ya, dimana H-nya satu akan tertarik oleh O, satu lagi tertarik di C yang dekat sama O ini. Jadi nah, jawabannya seperti ini ya, CH3 CH gitu ya.
terus kemudian OH, CH2, CH3. Nama dari senyawa ini adalah, kita kasih nomor dulu ya. Di nomor 2 ada OH-nya, jadi namanya 2. Ada 4 rantai utamanya, jadi 2 butanol. Oke. Jawaban soal nomor 8 jadi yang B. Oke, next ya, ke soal nomor 9. Aldehid dan keton memiliki gugus fungsi yang sama, yaitu A. gugus hidroksil, B. gugus karbinol, C. gugus karboksil, D. gugus karbonil, atau E. gugus amina. Nah, untuk aldehid dan keton ini kita tahu ya bahwa mereka ini gugus fungsinya mirip ya, karena mereka juga punya rumus yang sama sih, rumus molekulnya. Jadi untuk aldehid ini kan R, C, nah seperti ini ya, H, O. Sedangkan keton R, C, O, R aksen. Nah di sini terlihat bahwa mereka ini sama-sama punya gugus ini ya, C, O nih, seperti ini ya. Nah apa sih nama gugus CO ini ya, sama-sama punya CO. Jadi CO jawabannya untuk nomor 9 adalah karbonil ya. Jadi gugus karbonil adalah gugus di mana ikatan C rangkap 2 terhadap atom O. Sedangkan untuk karbinol, gugus di mana ikatan atom C tunggal terhadap atom O. Dan hidroksil itu gugus di mana ikatan atom O dan H ya, atau OH. Karboksil itu yang ada pada asam karboksilat dan ester ya, COO. Dan yang terakhir gugus amina, yaitu yang mengandung NH2. Oke. Tuh kita ke soal nomor 10 ya, soal terakhir. Berikut ini yang bukan isomer dari 2 metil butanal ya. Apakah A. pentanal, B. 3 metil butanal, C. 3 pentanon, D. 2 metil butanol, atau E. 3 metil 2 butanon. Nah untuk soal nomor 10 ini kita harus gambar dulu ya 2 metil butanalnya, kita hitung C nya ada berapa gitu. Nah jadi 2 metil butanal itu gambarnya seperti ini ya. Butanol berarti C nya ada 4. Nah terus ada gugus aldehidnya, terus di nomor 2 ada cabang, ada metil. Nah di sini terlihat bahwa jumlah C nya ada 5 semuanya ya. Jadi ada C5, hanya untuk aldehid itu kan H2NO ya, jadi C5H10O. Nah di sini apakah sama gitu semuanya C nya 5? Kalau yang bukan 5 itu berarti salah ya. Kayak yang pertama pentanal ya. Pentanal ini C nya ada berapa? Penta berarti ada 5 ya, gugusnya aldehid. Jadi untuk yang A pentanal dengan 5C ya. Nah ini benar ya, ini isomer ya, karena tadi kan ini ada 4C, ada 1 cabang tapi totalnya 5. Yang B 3 metil butanal, tuh 2, 3, 4 ini ya, 3 di sini ada metil ya, jadi ada C lagi, ada CH3. Nah apakah ini isomer? Ya ini betul ya isomer, karena dia posisi CH3 nya dipindahkan. Nah bagaimana dengan yang C 3 pentanon ya, 3 pentanon, C nya ada 5 dan di nomor 3 ada O nya. Nah ini pun benar ya, karena di sini isomer dari alkanal atau aldehid itu adalah keton dengan jumlah C yang sama. Jadi ini bisa ya jadi C. Terus yang D 2 metil butanol. Nah yang D ini nih butanol. Nah jadi C5H10O ini kan bisa aldehid, bisa aldehid, bisa juga keton. Jadi kalau selain aldehid dan keton berarti sudah pasti salah. Ini kan yang butanol ya, butanol itu ya berarti ada OH nya. Nah berarti ini salah. Jadi jawaban nomor 10 adalah yang D 2 metil butanol, karena ini termasuk alkohol. Oke, demikian ya, kita sudah membahas 10 soal terkait aldehid dan keton. Mudah-mudahan bermanfaat ya soal-soal yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa nih untuk di like,
komen, dan juga subscribe ya untuk mendukung channel ini supaya channel ini terus semangat untuk mempost dan berkembang. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ardi pamit ya.